Bapak Ibu, saya mau menyampaikan sesuatu tentang ilmu neurologi kaitannya dengan psikologi. Psikologi itu ilmu jiwa, neurologi itu ilmu tentang otak, tentang syaraf. Ada suatu kesalahpahaman yang selama ini akhirnya oleh akademisi, oleh ilmuwan dimaklumkan saja, nggak apa-apalah orang-orang salah paham, biarin deh. Tapi kami pelan-pelan mau meluruskan bahwa emosi manusia, hati manusia bukan ada di dada. Tapi kok dadaku nyeri mas kalau lagi sakit hati? Tunggu nanti saya jelaskan. Karena nggak semua orang sakit hati nyeri dada. Ada orang yang sakit perut, ada orang pusing, ada orang yang kulitnya merah-merah dipikir alergi padahal stres. Ada orang yang badannya lemes semuanya, ada yang nyeri pundak, sama-sama sakit hati. Nah, apakah hatimu di pundak? Kan bukan. Orang yang kau lagi kecewa dia sakit perut, dia nyeri head, nah apakah emosinya di situ? Kan bukan. Itu hanya gejala, simptom, hilirnya. Jadi hati manusia, emosi manusia bukan di dada. Ini dada kita kalau kita bedah, kita buka, adanya paru-paru, jantung, tulang rusuk, nggak ada emosi di situ. Nah, emosi manusia yang benar letaknya ada di otak, di samping telinga. Persis di samping telinga kiri kanan yang warna ungu, temporal lobe. Ini indah sekali kebenaran ini. Tempat di mana emosi Tuhan letakkan, nama tempatnya, nama rumahnya temporal lobe, lobus temporal. Nama rumahnya aja temporal loh. Artinya temporer. Emosi manusia sementara, temporer. Wong tempatnya namanya temporal kok. Jadi kita jangan memberhalakan emosi. Pokoknya aku harus balas dia. Dia harus tahu rasanya juga gimana. Aku harus lihat dia menderita biar aku puas. Itu kita memberhalakan emosi kita. Ya gak apa-apa, itu proses menuju sadar lah. Pelan-pelan awalnya kan kita primitif dulu nih. Kita awalnya tuh primitif dulu, gak apa-apa. Belajar lama-lama fana ya. Ngebalas orang juga fana kok, untuk apa gitu. Malah merendahkan derajatku, malu. Itu nanti sadar sendiri kok. Bahwa emosi hanya sementara, jangan dikultuskan, jangan diberhalakan. Termasuk emosi positif yang kayaknya bagus juga jangan diberhalakan. Bahagia kayaknya bagus, indah, tapi jangan diberhalakan. Pokoknya aku harus bahagia. Hati-hati. Itu jebakan setan itu. Orang yang terlalu ingin bahagia hanya soal waktu pasti akan depresi. Karena dia terlalu mengikat. Aku harus bahagia. Pasanganku harus menghargaiku. Rumah tanggaku harus selalu adem tentrem, gak boleh ada masalah. Kan gak mungkin. Udah salah pegangan tuh, udah salah megang, udah salah berharap. Makanya makin kita dewasa, ujung-ujungnya kita mencari ketenangan loh, bukan mencari kebahagiaan. Ketika kita ikhlas menerima kenyataan, tenang. Aku tahu aku gak bisa ngubah orang lain, tenang. Bahagia gak? Gak bahagia, tapi tenang. Udah gak ngarep yang aneh-aneh, udah. Mulai menguasai harapan. Jadi emosi itu sementara, karena rumahnya temporal lobe, namanya aja temporal. Nah, maka ada istilah sumbu pendek. Dengar apa langsung terpicu, karena emang kuping dekat sama emosi. Emosi manusia, perasaan manusia, emosi manusia persis di samping kuping, kiri kanan. Di dalam janin, temporal lobe yang duluan berkembang. Yang di depan ada frontal lobe, itu bagian logika, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, agama, pertimbangan, analisa, kebijaksanaan, hikmat. Nah, itu di situ tuh. Tuhan taruh di belakang kening kita. Jadi di balik kening kita itu fungsi eksekutif, fungsi mengambil keputusan, fungsi perencanaan, fungsi untuk mempertimbangkan. Dewan Pertimbangan Agung, timbang menimbang itu harus ada sebenarnya ya. Nah, ini ada filosofisnya. Kenapa Tuhan taruh di belakang kening? Kenapa yang terdepan? Karena Tuhan ingin kita mengedepankan akal. Harus ada akal dalam hidup ini. Harus pakai akal. Menikah jangan main menikah. Analisa dulu, jangan gimana nanti. Aku yakin kok, kayaknya dia baik. Menikah kok ilmu kayaknya. Kok modal kayaknya gitu loh. Itu gak pakai akal kok kayaknya tuh. Aku berbaik sangka mas, dia pasti orang yang baik. Berbaik sangka tuh ada aturannya. Udah ngilmu belum?
Kalau kita udah ngilmu, udah berusaha, udah konseling, udah konsultasi, barulah berbaik sangka. Karena ini sudah ada ikhtiarnya. Belum apa-apa udah berbaik sangka aja, gimana dong? Ada lubang di depan nih, berbaik sangka, nggak ada lubang, geser. Kan nggak mungkin geser lubangnya. Berbaik sangka itu setelah mencermati ilmu, konsultasi, cari tahu, ngobrol sama orang yang pengalaman. Udah mentok belajarnya, udah mentok usahanya, ya udah yakin. Yakin tuh belakangan, bukan di awal. Tujuan kita sekolah SD, SMP, SMA kan orang tua mempersiapkan kita. Nggak modal yakin, nak kamu nggak perlu sekolah, yakin aja nak. Nggak bisa dong. Harus ada ilmu dulu. Tuhan ingin kita menuntut ilmu loh. Karena Tuhan tahu ini harus diisi nih. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, bayangkan. Nuntut ilmu harus sampai ke negeri Cina loh. Karena ini harus diisi nih. Keutamaan ilmu. Nah, supaya dia menjaga emosi. Dia kan di depan nih, dia frontal. Kenapa namanya frontal? Ibarat hotel tuh front desk. Resepsionis, front desk. Kita kalau mau ke hotel pasti menghadap dulu. Pak Bu, saya mau check in. Mana KTP-nya, SIM-nya, isi dulu. Menghadap dulu, daftar dulu. Nah, kalau frontal lobe kita bagus, kita apa-apa nggak masuk ke hati. Diregistrasi dulu di logika, di resepsionis, di lobby. Boleh masuk nggak nih? Gimana nih? Ini baik atau buruk nih gitu. Kita walaupun orang dewasa, kadang frontal lobe kita nggak nyala. Pas lagi kurang tidur, tadi malam begadang, bagi perempuan sedang PMS, lagi ada masalah, ya memang kadang-kadang logika nggak nyala. Nah, saya bicara anak kecil ya, anak kecil itu jangan dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit dihukum, lama-lama dia akan tumbuh jadi orang yang apa-apa pakai rasa. Karena Anda selalu picu rasanya. Anak itu harus banyak diajak ngobrol, supaya frontal lobe-nya terpicu, terisi, terokupasi. Karena kita sama-sama punya frontal lobe. Otak kita kan 1,4 kilo nih total ya. Anda nggak usah nimbang sendiri, mendingan percaya aja deh. Udah ada yang pernah nimbangin, jangan coba-coba timbang lagi. 1,4 kilo, frontal lobe ya kurang lebih mungkin 30% beratnya. Nah yang 0, sekian kilo ini, bagian depan frontal lobe itu, kita sama-sama punya fisiknya, tapi soal isi dan gak isi beda cerita. Orang yang banyak belajar, banyak ilmu mungkin berisi gitu loh. Padet, ibarat perpustakaan, rak-raknya penuh. Ada orang yang gak mau ngilmu, berleha-leha aja dia. Maunya di pantai aja minum jus, ada payung kecil di jusnya gitu. Leha-leha aja, ya isinya kosong. Kalau ada masalah lari, gak mau menghadapi. Ya isinya kosong, karena dari menghadapi masalah dewasa. Ada perbendaharaan, oh berarti orang model begitu begini menghadapinya. Oh kalau gini jangan terlalu banyak berharap. Ada hikmahnya. Lihat deh, bagian logika Tuhan kasih lebih besar dibanding emosi. Jadi kalau kita kalah sama emosi kita sedang mengkhianati takdir dari settingan otak kita. Gak apa-apa sih, saya nggak menjudge. Kadang kita memang secara manusia ada kekurangan, lagi ada marah, kecewa. Tapi kalau manajemen emosinya bagus, kalau ada marah jangan dipendem, disalurkan dengan cara yang baik supaya nggak ada PR, agar kapan-kapan ketika meluap nggak besar. Kenapa Anda begitu dikuasai emosi? Karena udah penuh nih, penuh banget. Udah kepenuhan. Sehingga orang ketika memicu sedikit, keluarnya langsung tumpah. Padahal mungkin dia nggak salah-salah banget, yang salah orang lain di masa lalu. Kita kan suka begitu ya, tanpa sadar ya. Di masa lalu kita keselnya sama siapa, tapi tumpahnya ke siapa gitu loh. Di masa sekarang itu fakta. Maka saya pernah bilang di YouTube, wahai nona-nona, tolong cermati. Kalau calon suamimu ada luka batin yang parah terhadap ibunya, sementara kamu ada luka batin parah pada bapakmu, maka tidak boleh menikah dulu. Harus terapi sampai selesai. Itu pasti perang dunia ketiga. Nanti istrimu salah dikit, ada bayang-bayang ibumu. Dia kayak ibuku nih, semua perempuan gitu. Keselmu sama ibumu tumpahlah ke istrimu. Jadi wahai para istri yang dimana kok merasa suamimu zolim banget, ada kemungkinan PR kepada ibunya belum selesai. Nyelesain PR-nya ke Anda. Kebalikannya juga gitu. Maka bibit-bebet bobot tuh memang benar-benar ya, sikap dia kepada keluarga gimana hubungannya itu penting loh. Bibit-bebet bobot. Mengapa saya sampaikan begini? Jadi emosi manusia bukan di dada. Tapi mas kok dadaku sesek ketika lagi sakit hati? Temporal lobe itu di dalam
tempat yang namanya temporal lobe tidak hanya emosi Tuhan taruh di situ. Di dalamnya, di dalam rumah yang sama, di situ Tuhan juga letakkan fungsi hormon, fungsi metabolisme, fungsi organ. Kenapa fungsi organ harus diletakkan satu rumah sama temporal lobe, sama emosi? Berkaitan, contoh pas lagi jalan, dengar gonggongan anjing, gong, anjing galak. Kan takut toh? Rasa takut ini nyuruh si jantung detak yang kenceng, kita mau pakai energi banyak nih. Wahai paru-paru, ambil napas yang banyak. Kita mau lari, wah langsung. Nah repot kalau fungsi organ letaknya jauh-jauh. Delay kita, ngerti nggak? Ada anjing nih. Anjing mau ngejar lu, sumpah. Masa sih? Lama, delay. Udah keburu digigit, ngerti nggak? Ibu-ibu yang sayang sama anaknya main sepeda di taman. Tiba-tiba ada motor ngebut. Wah itu harus cepat. Si temporal lobe, si emosi, ngomong ke jantung, detak yang kenceng. Paru-paru, ayo ambil oksigen banyak, kita mau lari. Wah langsung hitungan detik. Memang harus deketan. Nah makanya ketika Anda lagi sakit hati, kadang dada nggak enak karena ritme jantungmu lagi nggak bagus, karena lagi kesel sama orang. Ritme jantungnya kacau. Kau pakai EKG, ritmenya agak unik, makanya nggak nyaman. Bukan berarti emosi di jantung, bukan. Makanya 80% penyakit di badan, itu 80% datang dari psikologis, itu namanya psikosomatik. Ada orang yang dewasanya terlambat, karena 16-17 tahun yang harusnya sudah akil balik secara mental, orang tuanya nggak ngejar percepatan kedewasaan. Jarang diajak ngobrol, jarang diajak diskusi tentang kehidupan. Apa-apa dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit main emosi. Akhirnya dia nggak belajar apa-apa. Jadi anak harus banyak diajak ngobrol, sayang. Menurut kamu kenapa guru kamu minggu lalu menghukum kamu? Kenapa coba? Pokoknya nggak tahu. Mami tunggu sampai kamu tahu kapan. Besok lusa kasih jawaban. Harus dia yang jawab. Lusa dia gimana sayang udah bisa jawab belum? Ya Mi itu karena aku ya ngumpulin PR-nya terlambat. Oh oke, makasih ya udah jujur ya. Oke, Mama nggak marah, terima kasih. Kamu mau jujur aja, Mama sudah bangga. Hargai kejujurannya biar dia nanti bisa diajak dialog dan dia akan ketagihan jujur sama Anda. Karena tiap kali dia jujur Anda marah, nanti dia akan bohong sama Anda. Kita kalau kurang tidur kok emosian, kenapa? Otak kita kan 100 miliar neuron. Neuron itu, kalau Anda pernah makan otak ikan, di lidah tuh sensasinya kayak pasir. Nah otak ikan karena kecil mungkin saya nggak tahu, saya nggak pernah ngitung ya. Mungkin 10 juta neuron. Tapi otak manusia sudah ada yang pernah ngitung 100 miliar neuron. Nah ketika Anda kurang tidur, 100 miliar neuron itu mengap, capek, lemes-lemes. Termasuk neuron yang menjabat memfungsi di divisi temporal lobe lagi capek semua neuronnya. Nggak heran Anda emosian, mudah tersulut, digigit nyamuk pun luka batin rasanya. Orang nggak balas WA Anda 5 menit mau marah rasanya. Karena pejabat-pejabat di situ lagi lemes, lagi pada ngantuk gitu. Nggak maksimal rapatnya. Mengenai otak kita 100 miliar neuron ya. Frontal lobe mungkin kebagian 30 miliar neuron. Jadi logika manusia, Tuhan alokasikan 30 miliar neuron untuk menganalisa, mempertimbangkan kebijaksanaan ilmu. Buat wanita yang diputusin cowoknya, ditinggalkan cowoknya, terus merasa hidupku udah berakhir gelap, aku udah gak berarti, hidupku udah selesai. Berarti dia menistakan 30 miliar neuron di bagian wawasan, logika, kebijaksanaan, pencerahan, spiritualitas. Baik demikian ya, saya rasa Anda ngerti apa yang saya maksud. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya. Terima kasih.